Oke, yo, what's up guys, and welcome back to the Sindara YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, di tangan gue sekarang udah ada Samsung Galaxy S25 Edge, S-series tertipisnya Samsung. Dan ya, gue jujur masih agak bingung sama HP ini, kayak ini buat siapa. Sebenarnya ini gue pengen coba bahas lebih lanjut ya, terutama soal HP-nya juga. Jadi langsung aja kita bahas 5 hal yang harus kalian ketahui dari Samsung Galaxy S25 Edge. Let's go! Oke, so langsung aja. Yang pertama, gue kasih kalian lihat dulu aja nih untuk spesifikasi lengkap dari si Samsung Galaxy S25 Edge ya. Silahkan di pause kalau kalian pengen baca, karena abis ini gue coba bahas detail satu persatu dari si HP-nya sendiri. Hampir nyaru sama belakang ya. Oke, langsung aja kita bahas yang pertama soal desainnya. Ya, kemarin memang HP ini pertama kali ditiskan pas acara Samsung Unpacked di San Jose. Pas kebetulan juga gue hadir di sana dan emang itu menggemparkan banget karena memang desainnya yang slim sekali ya. Fun fact adalah Samsung S-series yang tertipis sebelumnya itu dipegang sama Samsung Galaxy S6 yang mana itu 1 mm lebih tebal dibandingin sama S25 Edge. Jadi sebelumnya S6 itu 6,8 mm, si S25 Edge itu 5,8 mm. Jadi penurunannya itu lumayan sekitar 15%-an berarti ya. Dan banyak juga makanya ya kayak banyak yang dipangkas dan bisa dibilang ini kayak masterpiece, kayak kameranya, build quality-nya. Ini juga pakai frame titanium ya. Terus bagian belakangnya juga finishnya juga kurang lebih mirip sama yang S-series, jadi pakai bahan matte juga. Dan dari segi layar sendiri dia ukurannya 6,7 inci, which is sama yang versi S25 Plus. Resolusinya tuh 3K 1440x3120 dengan rasio 19,5 banding 9. Nah, untuk bagian pelindung layarnya sendiri, dia memang pakai material Gorilla Glass juga, cuma beda sama yang dipakai di S25 Ultra, di mana yang di S25 Ultra itu ada kayak semacam anti-glare coating-nya yang bikin pantulan itu jadi minim. Sayangnya di sini nggak ada. Tapi dari segi durability sama katanya karena dia pakai Corning Gorilla Glass Ceramic 2 di bagian depan, dan di bagian belakang dia pakai Gorilla Glass Victus. Jadi in terms of build quality tidak perlu diragukan, walaupun bentuknya tipis tapi harusnya tetap durable. Dan pas gue megang pun gue berasa awalnya agak aneh ya, karena slim banget, tipis banget, tapi at the same time juga dia berasa kokoh dan berasa feeling premiumnya tuh dapet gitu. Nah, dari segi fingerprint dia juga pakai ultrasonic ya, yang mana kecepatannya kurang lebih sama dengan versi sebelum-sebelumnya, jadi udah kenceng. Dan speakernya juga udah stereo, walaupun kita belum sempat tes yang gimana-gimana banget. Nanti kita pasti bakal tes lebih lengkap di bagian review, karena di sini juga tempatnya lumayan berisik. Lanjut, kita ngomongin soal kamera di S25 Edge, yang mana kalau kita lihat di kamera belakang dia cuma ada 2, dan sensornya yang pertama adalah 200 megapiksel. Untuk kamera utama itu sensornya sama dengan yang dipakai di S25 Ultra, dan di kamera ultrawide dia pakai 12 megapiksel. Cuma yang menurut gue unik adalah ada di kamera selfie-nya, yang mana gue berasa kamera selfie-nya lebih oke dibandingin sama yang ada di S25 Ultra. Kita sempat compare side by side ya. Kalau kalian lihat ya, dia angle-nya lebih lebar, plus juga secara hasil kayak lebih detail gitu. Gimana menurut kalian? Dan satu lagi yang unik adalah di bagian video, di mana dia udah ada fitur lock video loh di kamera selfie-nya dan bisa resolusi 4K. Nah, ini kurang lebih kayak hasilnya. Nah, satu yang kita bisa pakai sekarang di kamera depan adalah ini dia mode lock, yang mana kalau kalian lihat ya, kita bisa color grading, jadi jauh lebih hidup warnanya, terutama warna hijau-hijaunya akan lebih bagus ya, bisa kita grading lebih oke dibandingin mungkin sama warna bawaan kalau kalian rekam di mode standar videonya. Jadi ini yang pertama juga nih, kayaknya ya di smartphone, di mana kamera selfie-nya bisa pakai mode lock. Dan ini juga bisa sampai 4K 60 fps. Keren, jadi buat vlogging sih bakalan mantep sih ini. Nah, sama halnya juga dengan kamera belakang S25 Edge bisa untuk mode lock juga, dan karena dia punya 2 lensa, dia bisa pindah lensa ultrawide. Yes, dan bisa balik lagi lensa yang 1x, bisa juga zoom ke 2x, dan bisa maksimalnya itu sampai 10x. Jangan di zoom sampai terlalu dekat ya, karena akan ngeri. Cuma intinya ya kalian masih bisa punya kapabilitas kamera yang lumayan loh di body HP yang tipis kayak gini. Dan ngomongin software sendiri, pastinya Galaxy AI ada ya, dan sama dengan yang ada di S25 series lain. Misalnya kita mau hilangin orang nih, oke, kita tambahin juga, kita tinggal hapus, kita generate. Hilang Davidnya dari foto ini.
Yang ketiga, ngomongin performance-nya, Samsung Galaxy S25 Edge ini nggak ada yang dikurang-kurangin ya dibandingin sama yang lain-lainnya si S25 series-nya, yaitu dia pakai chipset Snapdragon 8 Elite, dan untuk varian RAM-nya dia cuma 12 GB, tapi storage-nya ada 256 dan 512 GB. Nah, ngomongin performance-nya memang karena dia chasis-nya yang lebih tipis, ya katanya bakalan lebih panas, bakalan gimana. Cuma gue sendiri memang belum sempet tes karena ini kita sesi hands on doang. Gue cuma punya waktu sekitar 1 jam 2 jam untuk nyobain HP ini. So far gue belum sempet tes untuk benchmark, tapi kalau dari segi angka mungkin kalian juga bisa lihat juga karena di luar negeri kan udah pada banyak yang sharing soal ini. Tapi untuk long term use-nya, panasnya gimana, dari segi overall day to day-nya gimana, nanti kita akan bikin lebih lengkap pastinya di video review, so stay tune. Tapi kalau kita cek memang dari segi vapor chamber itu ada peningkatan 10% ukurannya dibandingin sama HP yang berukuran sama yaitu S25 Plus. Dan juga kalau gua denger tadi ya, katanya ada sempat misinformasi di web GSM Arena di mana si Snapdragon 8 Elite tertulis di sana itu dia cuma 7 core untuk GPU-nya si S25 Edge. Padahal aslinya dia full di 8 core. Jadi nggak ada yang dikurangin berdasarkan informasi dari product manajernya Samsung Indonesia untuk S25 Edge ini. Tipis, yes. Setipisannya ini juga berpengaruh ke bagian baterai. Ya, poin keempat kita ngomongin baterainya yang mana di S25 Edge. Ini baterainya cuma 3900 mAh, yang mana on paper ini lebih kecil dibandingin sama S25 yang paling kecil sekalipun. Makanya ini banyak jadi kontroversi ya di media yang mana bilang kalau Samsung kok nanggung gitu kesannya kan untuk si S25 Edge ini. Kenapa dia juga nggak pakai teknologi baterai terbaru yaitu silicon battery, silikon karbon yang bisa ngasih kapasitas lebih gede. Cuma memang kalau gua cek-cek sendiri dengan ada beberapa video yang sudah beredar soal S25 Edge, kalau ternyata battery life-nya itu bisa setara sama si S25 Ultra dalam mode video playback di YouTube. Ini udah dites sama YouTuber luar negeri, Fosi Carter, dan dia bisa confirm kalau memang perbedaannya tipis ya sama S25 Ultra. Cuma memang kalau di-compare sama S25 Plus, nah di sini terjadi perbedaan yang cukup signifikan. Lanjut, yang kelima, yang terakhir adalah soal harga. Nah ini jujur bikin gue agak kaget ya, karena ternyata harganya langsung aja dilihat ya, ini dia untuk harga S25 Edge yang starting dari storage 256 itu harganya di 19.499. Dan kalau kalian mau yang 512 itu di 21.499. Dan ya seperti biasa Samsung with Samsung Fashion dia selalu ada promo pre-order, yaitu tadi ya free upgrade storage. Dan buat kalian juga yang kemarin gue sempat share soal Reservation Plus, itu kalian bisa dapetin diskon sampai up to 750.000 plus bisa dapat si upgrade storage-nya juga. Nah, jadi ya gimana menurut kalian soal harga? Gue jujur gue belum bisa judge banget karena gue baru pegang HP ini kayak gue bilang tadi sekitar 2 jam. Tapi so far ini kayak ngasih niche yang bisa dibilang unik sih ya, karena dari segi specs bagus, dari segi kamera itu kayak cocok buat para kreator, dan dari segi HP desain yang tipis ini tuh kayak bikin elemen yang baru yang gue nggak pernah rasain sebelumnya di HP-HP lain. Gue ngerasa buat gue terutama yang pakai 2 HP ya, satu HP biasa, satu lagi Android ya, iPhone dan Android, gue ngerasa ini cocok banget buat jadi HP kedua. Tapi di sisi lain juga gue ngelihat kalau HP ini dari segi baterai agak tanda tanya gitu kan. Nah nanti kita akan coba gali lebih dalam pastinya di video review, so stay tune aja di YouTube channel Best Indo Tech. Dan ya, make sure kalian subscribe dan kasih tombol jempol kalau kalian suka video ini. Itu aja buat video Samsung Galaxy S25 Edge. Thank you semua yang udah nonton. Nama gue Malvin. I'll see you guys di video yang selanjutnya buat HP ini. Ciao!